tentang limit. Kemudian nanti kita akan memulai belajar tentang turunan ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan tentang limit ya. Dan silakan, terutama bagi yang mau remet ya. Yuk silakan ditanyakan soal bagian mana yang mau ditanyakan. Soal kalian masih bisa dibuka kan ya, ulangannya ya. Nanti saya ketikkan di sini soalnya. Halo, apakah suara saya terdengar? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Oke. Yuk, silakan. Mau bertanya soal yang mana? Ntar Bu lagi buka psikologinya. Soal yang mana? Ini tadi Bunga ya? Tadi yang tanya Bunga ya? Ini lagi coba buka psikologi. Oh, oke. Ya udah. Sudah dapat soalnya? Boleh kan saya mau nanya, Bu? Ya, boleh. Apa saya ketikkan soalnya apa? Limit? Yang ini soalnya urut nggak, Bu? Hah? Nggak harus. Ini Oh, enggak. Saya acak. oh, yang itu, Bu. Yang Kamu limit diktein aja X. sebentar. Oke, Bu. Saya share ini biar kelihatan saya ngetik apa ya. Yuk, soalnya apa? Limit X mendekati tak terhingga, Bu. Oke. Bentar, ini kok ada. Sebentar. Maaf, Bu, suara putus-putus, Bu. Suara saya? Iya nih, Iya, internetnya. tadi sempat putus-putus. Iya. Sebentar ya. Iya, Bu. Ini kenapa nggak mau dipakai nih? Kok semuanya ngadet ya? Udah, saya fokus aja sebentar. Kok mesti seperti ini? Ulangan. Ya, itu yang soal tentang apa? Limit Ya, hingga. iya, yang akar dibagi bilangan biasa, Bu. Dibagi dua, ya. Ini bukan pecahan berarti ya, Alito ya. Kan saya bilang, waktu review itu kan, yang namanya pecahan itu kalau pembilang ada X, penyebut ada X, gitu ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, nah ini. Ini si Albert kenapa nih? Albert? Ya, Bu. Kamu kenapa? Saya pakai dua itu, Bu. Satu HP sama satu. Oh, oke. Ya, biar jelas lihat gitu ya. Oh iya, oke. Yang ini ya, Alito ya, benar? Iya, Bu. Ya, coba kita selesaikan. Nah, kan saya bilang kalau namanya pecahan limit tak terhingga, itu pertama yang harus diperhatikan adalah dia bentuknya pecahan atau bukan.
Yang namanya pecahan, kalau yang pecahan itu dibagi dengan pangkat tertinggi ya. Nah, tetapi di bentuk soal ini, yang namanya pecahan kan pembilang ada X, benar. Penyebut ada X, apakah di penyebut ada X? Nggak ada ya. Nah, ini berarti bukan pecahan. Maka yang ini bisa kita ubah menjadi ini saya ubah menjadi di sini dikali setengah. Jadi seperduanya itu saya pindah ke depan ya. Bentar, kenapa saya nggak bisa? Desain. Nih, saya jadikan kok lambat. Oh, cadat nih nggak mau. Bentar. Saya buang. Kali setengah. Dikali setengah. Nggak mau nih. Bentar. Saya pindah ke sini. Ya nggak mau. Tadi soalnya saya pindah ke sini, saya coret-coret aja. Nah ini ya, ini saya ganti jadi limit. Wordnya ngadat ya mau. Ini adalah saya ubah menjadi seperduanya saya pindah ke depan. Nah, seperti ini ya. Akar min akar. Nah, seperti itu ya. Hal itu. Ini masih ada limitnya. Lim X mendekati tak terhingga. Jadi karena per 2 di bawah itu nggak ada X-nya, maka itu konstanta biasa. Bisa kita pindahkan ke depan. Per 2. Nah, ini akar min akar kita bisa menggunakan rumus cepatnya ya. Kan di sini di koefisien A-nya adalah 2, P-nya adalah 2. Sama ya. Berarti kita bisa menggunakan nilai limitnya sama dengan setengah dikali B min Q itu. Gitu. Di sini adalah B min Q per 2 akar A. Gitu? Jelas, Ali tuh? Jelas, Bu. Oke. Jadi membedakan bentuk soal itu pokoknya harus jelas dia bentuknya. Jadi kalau limit X mendekati tak terhingga itu harus diperhatikan bentuk soalnya pecahan atau bukan. Artinya pecahan itu adalah pembilang ada unsur X-nya, ada variabel X-nya, penyebut juga ada variabel X-nya. Kalau yang di soal khusus soal ini, dia nampaknya pecahan, tetapi penyebutnya nggak punya variabel X. Jadi ini bukan pecahan, yaitu dia adalah akar min akar yang dikali dengan angka setengahan. Setengah ya, angka setengah. Jadi setengah itu bukan fungsi, dia adalah konstanta biasa. Begitu. Jadi ini sudah bisa melanjutkan sendiri ya, bisa ya? Ya, Bu. Ya, B-nya adalah, nah kemarin ada yang terbalik nih, nggak tahu IPS 3 ini atau IPS 1 atau IPS 2.
Ada yang terbalik. B itu selalu yang di sini ya. Ini B. B itu adalah koefisien X yang di depan. Kemudian yang belakang ini Q, jangan dibalik. Kalau dibalik ya keliru. Ini adalah Q. Nah, seperti itu. Dan rumusnya min ya. Apakah ada pertanyaan lagi? Apakah ada pertanyaan lagi? Yuk, sebelum saya lanjutkan ke turunan. Ada? Bu, saya mau nanya, Bu. Boleh. Soal yang tentang apa? X. Limit mendekati A yang 2. Terus soalnya apa? Soalnya 2x kuadrat merupakan Sebentar, 2x kuadrat, sebentar. 2x kuadrat. 2x kuadrat plus 3x per akar itu, benar? Rahel? Yang 2x kuadrat min 8. Oh, min 8, sebentar. Itu ada di soal kapan ya, Rahel ya? Kemarin Bu ulangan. Oh, ulangan, sebentar. Limit X mendekati berapa? 2. 2. Bentar. X mendekati 2. Oh, oke. Ya, pecahan ya. Pecahan terpisah ya. Iya, Bu. Oke. Saya pindahin dulu. Loh, kok di sini? Sini. Kecil kali. Gimana? Gimana? Kok nggak bagus deh? Nah, saya bisa. Kelihatan belum? Kurang besar. 18. Oke, ini kelihatan ya? Nah, ini cara menyelesaikan gimana? Ini masing-masing difaktorkan dulu tuh pembilangnya ya. Pembilangnya difaktorkan, dia menjadi bentar, saya cek Word saya sudah aktif belum. Soalnya lebih gampang ngetik daripada sebentar. Saya cek equation dulu. Nah, ini saya ganti share. Nah. Ini ya, kelihatan ya. Nah, ini saya besarkan dulu ya, kelihatan. Nah, yang ini pembilangnya kita faktorkan. Dia menjadi 2 dalam kurung X kuadrat. Ini jadi 4 ya. Rahel ya, benar ya? Itu ya. Ini kan 2-nya difaktorin nih. Ini 2-nya dikeluarin, berarti ini kalau kita kali lagi ke dalam berarti kan 2x kuadrat, ini min 8, jadi sama dengan soalnya. Kemudian yang ini kita faktorkan x-nya 1 nih. Jadi dia menjadi x dikali x, kok gede?
X dikali X min 2 ya. Ini X-nya hilang. Nah, seperti itu. Nah, sekarang penyebutnya juga kita faktorkan nih. Yang ini 2 dalam kurung X min 2. Nah, seperti itu. Apakah jelas, Rahel, sampai sini? Jelas, Bu. Oke. Terus kita lanjutin. Yang ini saya copy. Pindahin ke sini. Yang ini kita coret ya nih, Rahel ya. Yang ini kan sama nih. Pokoknya disederhanakan dulu boleh. Ini saya buang dulu nih. Coret sama dia. Coret. Kemudian yang ini berarti udah nggak ada nih. Saya buang. Yang ini juga saya buang. Kemudian yang ini X kuadrat min 4 ini juga difaktorkan nih. Jadinya apa? Apa Rahel? X kuadrat min 4 jadinya apa? X Plus 2X min 2. ya plus 2 kali X min 2. X min 2. Ya. Kemudian X min 2 atas bawah bisa dicoret lagi nih, Rahel ya. Benar ya? Ini ya. Nah, berarti bentuk terakhir kita adalah kopi sama dengan, nah seperti itu. Kemudian ini yang sudah dicoret kita buang aja. Ini kita buang. Yang ini juga hilang nih. Berarti dia tinggal ini. Per satu aja ya, kita tulis per satu. Satu. Nah, kemudian kita samakan penyebutnya. Digabung ya, pecahannya ya. Jadi ini sama dengan, saya copy lagi. Tapi kalau misalnya langsung disamakan penyebut juga boleh ya. Ini saya sederhanakan dulu biar, ini berarti penyebutnya 2 ya. Ini saya jadikan 2, supaya penyebutnya sama, berarti ini jadi 4. Nah, gitu ya. Jadi ini kan 2, tapi ini pecahannya masih per 1, kan harus sama nih pecahannya. Berarti ini kali 2, ini kali 2, jadi ini 4. Begitu, terus tinggal digabung ya. Ini sama dengan, oh ini disubstitusi langsung dapat nih. Nggak usah disamakan penyebutnya lagi ya. Bener nggak? X-nya langsung masukin 2 aja. Nih, saya masukin 2 aja langsung. Nggak usah disubstitusi. Nggak usah disamakan penyebutnya ya. Ini langsung saya substitusi, limitnya hilang. Langsung diganti di sini 2, di sini juga 2. 2. Jadi sama dengan, ini jadi 4 dibagi 1 ya 4, ya kan? Kemudian 2 dibagi 2 ya 1. Jadi sama dengan 5 ya. Itu. Apakah jelas? Rahel? Dua yang depan kenapa hilang? Kenapa? 2 yang depan kenapa hilang, Bu? Yang dikali. Tadi ada ya? Oh iya. Nah, 2 ya. Jadi sini berarti dikali 2 ya. 8 ya. Oh, berarti 9 ya. Oke, 9 jawabannya. Ini 9. Nah, dapat ya? 9 ya jawabannya ya. Apakah jelas, Rahel? Jelas, Bu. Oke. Yuk, lagi. Pertanyaan lagi. Ya. Mau nanya yang ini, Bu, yang limit mendekati tak terhingga. Sebentar, limit mendekati tak terhingga. Sebentar, saya buka. X mendekati tak terhingga. Kemudian soalnya? Akar 5X plus 4. Akar 5, sudah. Akar 5X plus 4. X mendekati tak terhingga. Oh, soalnya beda, ini kelas lain ini. Akar min akar atau bukan? Bukan, Bu. Pokoknya ini soal pecahan, Bu.
Oh, soalnya Soalnya yang kayak saya tadi, Bu, cuma bedanya di bawahnya ada X-nya. Iya, Bu. Sebentar. Oh, di bawahnya ada X-nya. Iya, Bu. Sebentar. X mendekati tak terhingga ya? Iya. Apa soalnya, Ju? Coba dibacakan. Soalnya bentuk pecahannya, Bu. Terus yang pembilang itu akar 5x plus 4 dikurang akar 3x plus 9. Terus penyebutnya 4x. Ya udah, saya ketik aja ya, karena nggak ada di sini. Limit X mendekati tak terhingga ya. Limit, oke. X mendekati tak terhingga, bentuknya pecahan. Oke. Bentuknya pecahan, pembilangnya apa? Akar ya? Iya. Akar, saya Akar 5x plus 4. Akar 5x plus 4. Akar 5x plus 4. 5x plus 4 min dikurang akar 3x plus 9. Akar 3x. 3x plus 9. Ya, bawahnya apa? 4x tuh. 4x. Iya. 4x doang. Iya. Oke. X mendekati tak terhingga ya? Iya, Bu. Nah, gitu. Sama dengan. Nah, ini bentuknya pecahan bukan? Pecahan, kenapa? Pembilangnya ada variabel X, penyebut ada variabel X. Berarti langkah berikutnya apa? Derajat tertinggi, Bu. Ya, bagilah dengan pangkat X pangkat tertinggi. X pangkat tertinggi. Jawabannya berapa? Pangkat tertinggi ada di mana? Pangkat tertingginya pangkat berapa? Pangkat tertinggi di pembilang itu adalah akar X ya. Ini loh. X tetapi di dalam akar, berarti dia akar X. Artinya apa? Pangkat setengah ya. Artinya pangkat setengah ya. Nah, kemudian di penyebut pangkat tertinggi penyebut itu pangkat berapa? Pangkat 1 nih ya. Ini kan nggak di dalam akar. Ya udah, berarti dia pangkat 1. Nah, berarti menang yang mana? Pangkat setengah apa pangkat 1? Pangkat 1. Berarti ini semua dibagi dengan pangkat 1. Kalau di dalam akar berarti dibagi dengan pangkat 2 ya. Berarti jawabannya berapa? Pangkat tertinggi ada di mana? Di penyebut tuh. Ya, karena pangkat tertinggi di penyebut, maka ini sama dengan 0. Udah kan? Ya nggak? Jelas? Gimana tuh, Bu? Kok bisa 0? Bahkan pangkat tertinggi di penyebut. Yang ini kan jadi 0 nih. 5x pangkat ini dibagi dengan pangkat 2 nih. Jadi kan 5 per x kan? Jadi pertama dia dibagi dengan x pangkat 2. Saya copy paste dari sini. Ini dibagi pangkat 2.
Nah, Re baru masuk nih. Halo, Re. Re. Halo, Re. Kenapa? Kenapa, Re? Saya kan pakai kuota. Oh. Itu sinyal saya tuh suka bermasalah di daerah saya. Jadi suka hilang sendiri. Oh. Tapi kamu saya tulis terlambat loh ya? Iya, Bu, nggak apa-apa, Bu. Oke. Nah, ini jadinya seperti ini. Jadi, ini kan semua dibagi X kuadrat nih di dalam akar ya. Jadi 5X dibagi X kuadrat kan 5 per X. Kalau X-nya tak terhingga, 5 dibagi besar tak terhingga, dia limit ke 0. Apalagi yang 4 ini. Yang 3X ini juga iya, limit ke 0. Berarti artinya akar 0 min akar 0 per 4. Karena 4X dibagi X kan. Jadi 4 aja kan. 0 dibagi 4 ya tetap 0. Jelas? Oh, yo. Oke, Bu. Oke. Pokoknya ini aja nih. Karena pangkat tertingginya, mana. Karena pangkat tertingginya itu ada di penyebut ini loh yang diperhatikan. Saya kasih warna. Nggak mau sih ini buat saya. Oh, nggak mau. Ya, udah. Karena pangkat tertinggi di penyebut. Kalau pangkat tertingginya sama, pembilang penyebut pasti suatu nilai tertentu gitu ya. Kalau kalian ingat, sebentar saya bukakan di mana ya? Enggak ada. Kalau kalian ingat di mana? Kalau kalian ingat di modul ya, di ringkasan modul saya itu saya beri penjelasan juga. Jadi kalau limit X mendekati tak terhingga, itu bagilah dengan pangkat tertinggi. Pangkat tertinggi dilihat nih, pembilang dan penyebut tuh. Kalau sama, kalau pembilang dan penyebut pangkatnya sama, berarti nilai limitnya adalah suatu nilai tertentu. Kalau pangkat tertinggi ada di penyebut, maka jawabannya langsung 0. Kalau pangkat tertinggi ada di pembilang, maka jawabannya langsung tak terhingga sesuai dengan koefisien tertinggi di pembilangnya min atau plus gitu. Ya, nanti rajin-rajin dibaca lagi modulnya. Karena di situ itu kan konsep-konsepnya, jadi harus benar-benar paham. Oke, jelas ya? Yuk, ada pertanyaan lagi. Silakan, apa lagi? Bu, sama lagi, Bu. Boleh. Yang soal limit X mendekati 1. X mendekati 1. 1. X plus 1. Bentar, saya buka dulu soal ulangan kemarin. Iya, ulangan kemarin. Oke, ya. X mendekati 1, terus pecahan atau bukan? Itu pecahan. Pembilangnya apa? X plus 1. X plus 1, sebentar. X mendekati 1, pembilangnya X plus 1. Benar, saya udah ketemu. Min akar X kuadrat plus 3, ya benar? Ya, itu yang soal. Oke. Itu caranya diapakan, Yo? Itu kali sekawan kan, Bu? Oh, betul, kali sekawan. Ini ya. Nih, benar ya, Yo? Ah, iya. Nih. Dikali akar sekawan ya. Kali karena X mendekati 1, maka caranya dikali akar sekawan. Nah, jadi kita kali akar sekawan, berarti saya tulis lagi. Berarti ini dikali dengan yang ini ya. Copy, tapi ini dijadikan satu dulu nih, yo. Ini dikurung dulu supaya nggak keliru. Pokoknya kali akar sekawan itu yang tanda yang berubah hanya di tengah antara ini ya. Yang di depan ini jangan ikut berubah. Jadi yang berubah itu hanya satu tempat saja.
Copy, saya jadikan pecahan dulu. Enggak mau. Bentar. Saya copy ini dulu. Copy. Nah, ini tandanya jadi plus ya, yo ya. Ini plus, dan ini plus. Nah, seperti itu. Kemudian, sama dengan, berarti, hasilnya apa? Saya copy aja. Yang ini jadi kuadrat ya. Yang ini jadi kuadrat nih. Ini jadi kuadrat. Saya copy dari sini aja. Ini equation-nya nggak mau gerak. Copy. Terus yang ini adalah X min 1. Nah, seperti itu. Ini akarnya hilang ya. Ini akarnya hilang. Tinggal X kuadrat plus 3. Nah, seperti itu. Penyebutnya masih sama dengan yang ini. Oke. Dikali ya. Ini dikali, dikurung aja, jangan dikali ke dalam ya. Dikali dengan ini. Nah, seperti itu. Ya, sampai situ jelas ya? Ya, kemudian pembilangnya dijabarkan. Saya tambahin aja. Not responding. Oke. Nah, ini berarti ini saya copy lagi. Nah, kemudian ini dijabarkan ya. Dijabarkan berarti oke, ini jadi X kuadrat. X kuadrat, kemudian ini min 2X, kemudian min 1 kuadrat jadi plus 1. Kemudian ini dibuka tanda kurungnya ya. Dibuka tanda kurungnya. Saya copy. Yang ini jadi min X kuadrat. Kemudian min 1 dikali plus 3 berarti min 3. Nah, seperti itu. Kemudian pembilangnya biarin ini difaktorkan aja nih, 1 min X kuadrat ya. 1 min X kuadrat ini kita faktorkan. Dia berubah menjadi 1 min X dikali 1 plus X. Nah, seperti itu. Kemudian yang ini X kuadrat dicoret nih. Ini dibuang. Yang ini dibuang. Nah, maka hasilnya adalah, saya copy, sama dengan yang ini hilang, yang ini hilang. Ini berarti min 2X, min 2 ya. Min 2. Nah, kemudian ini saya copy. 2-nya difaktorin ya, min 2-nya faktorin boleh. Sama dengan, nah ini min 2-nya ini saya faktorin keluar. Ini jadi plus 1 ya, plus 1. Nah, apakah jelas sampai situ? Itu kenapa bisa difaktorin? Yang apanya? Bisa jadi X plus 1-nya sini. X plus 1. Nih, supaya bisa dicoret dengan penyebutnya. Nih. Lambat nih. Nah, ini loh. Ini kan ya. Nih, min 2X min 2.
itu kita keluarkan duanya supaya nanti ada yang bisa dicoret dengan penyebutnya. Kan ini belum ada yang sama dengan penyebut ya. Antara 2x min 2 di penyebut nggak ada min 2x min 2. Maka ini min 2-nya kita faktorkan keluar. Jadi yang di dalam kurung adalah x per 1 ya. Nah ini min 2 kalau kalian kali ke dalam, ini jadi min 2x, kemudian ini min 2, jadi sama dengan ini ya. Nah sekarang dari sini ini x per 1 sama 1 plus x itu sama. Nah ini bisa disederhanakan dulu. Pokoknya langkahnya itu setelah kali akar sekawan, harus ada proses coret yang sama antara pembilang dan penyebut. Jangan langsung disubstitusi dulu. Kalau disubstitusi masih dapat 0 per 0 ya. Nah, ini baru sekarang disubstitusi X-nya. Jadinya hasilnya adalah, ini saya copy aja ke sini. Yang ini habis ya, karena udah dicoret ya. Yang ini habis. Jadi min 2 aja pembilangnya. Kemudian ini hilang juga. Kemudian X-nya adalah 1. Loh kok 0? Bentar. Ini ada yang keliru nih. Siapa yang keliru nih? Ini min 2. 1. Oh, ini salah nih saya. Hah? Ini plus ya, harusnya ya. Ini plus. Nah, ini plus. Berarti yang difaktorkan yang 2 ya. Nah, ini jadi min. Yang dicoret yang min ya. Bukan yang ini. Oh, jadi salah ya. Bentar. Oke. Ini yang difaktorkan min 2, benar, min 2 yang difaktorin. Maka yang di dalam kurung ini adalah min 1 plus X. Ya, gitu ya. Yo ya, benar ya. Yang dicoret yang ini ya, jadinya ya. Oke, sampai di sini jelas? Jelas, Bu. Oke. Nah, sekarang tinggal disubstitusi ini yang plus 1 ya. Plus 1. Pokoknya kalau misalnya kalian sudah memfaktorkan atau kali akar sekawan, kok dapatnya masih 0 per 0, itu berarti mesti ada yang keliru ya, dicek lagi. Seperti saya tadi kan, kok 0 masih ada per 0 gitu kan, harus kita cek lagi nih, ada yang keliru mesti di sebelah mana, itu harus dicek lagi supaya bisa dibetulkan lagi. Seperti itu. Yang ini hasilnya jadi, ini 2 ya. Ini jadi 2. Yang ini jadi 2 juga. Yang ini jadi akar 4 ya. Ini jadi 2 juga ya. Akar 4 itu 2. Nah ya udah, berarti ini 2. Ini coret aja sama bawahnya. Coret dulu sama ini. Berarti jawabannya berapa? Min 1/4 ya, benar ya? Sama dengan min 1/4 ini 1. Yang ini 4. Nah, seperti itu. Apakah jelas? Jelas, Bu. Oke. Ada lagi pertanyaan? Yuk, sebelum saya pindah ke turunan. Saya mau nanya lagi, Bu. Boleh. Yang soal apa? Yang soal limit X mendekati 1, terus X kuadrat. Boleh bawahnya X pangkat 3 min 1, Bu. X pangkat 3. Oke, ya. Bawahnya X pangkat 3. Ya, nih. Oke. Nah, yang ini ya. Ya, Bu. Oke. Nah, ini caranya gimana? Substitusi ya, dapat 0 per 0 ya.
Substitusi dapat 0/0. Berarti harus di faktorkan ya. Harus difaktorkan. Gimana cara memfaktornya? 0/0. No. Ya. Harus difaktorkan. Berarti cara memfaktorkannya karena hasilnya masih tak tentu, maka harus dan X mendekati 1, maka harus difaktorkan. Ya, saya copy. Cara memfaktorkannya gimana? Karena di sini X mendekati 1, berarti yang akan kita faktorkan adalah X min 1 ya. Maka saya faktorkan X min 1 di sini. X min 1, berarti di sini jadinya apa? X ini pasti supaya jadi X kuadrat, di sini X. Nah, ini supaya plus 4, berarti di sini min 4. Nah, gitu. Coba perhatikan nih. X min 1 yang harus difaktorkan dari mana? Dari X mendekati 1. Kemudian kita cari aja temennya ini yang dikali nanti dapatnya plus 4 nih. Ya udah, ini kan X kuadrat tuh. Berarti di sini di depan harus ada X. Kemudian ini dikali min 1 ini harus dikali berapa supaya plus 4? Ya min 4. Udah dapat. Kemudian yang penyebutnya nih juga dia ada X min 1, kemudian dikali dengan siapa? Kalau di sini X pangkat 3, berarti dia harus dikali dengan X pangkat 2 ya. 2. Tetapi kalau misalnya cara seperti ini kalian takut keliru ya harus susun panjang itu ya. Yang X kuadrat X pangkat 3 min 1 dibagi sama X min 1 ya, susun panjang ya. Nah ini, kemudian nih, perhatikan. Tetapi kalau ada X kuadrat di sini, berarti kan ini X pangkat 3 benar. Tetapi ini ada min X kuadrat. Padahal di sini nggak ada min X kuadrat. Oh, berarti di sini harus ditambah dengan X nih. Nah, kalau ditambah dengan X kan ini X depan sama X yang tengah ini kalau dikali jadi plus X kuadrat ya. Plus X kuadrat ini akan saling menghilangkan sama min X kuadrat ini. Kemudian satu lagi, ini ketemu min 1. Min 1 dikali berapa supaya ketemu tetap min 1? Ya plus 1. Nah, seperti itu. Apakah jelas? Ini cara gampang lagi, tapi kalau udah terbiasa ya. Jelas? Langkah yang ini? Jelas ya? Nah, sekarang tinggal coret yang sama nih. Dicoret sama penyebutnya ini. Kemudian tinggal disubstitusi ya. Saya copy. Substitusi berarti yang dicoret saya buang. X-nya diganti sama. Nah, ini perhatikan langkah-langkahnya ya. Kalau kita sudah mulai substitusi, maka limitnya jangan ditulis lagi. Ini jadi 1 kuadrat, ini jadi 1. Nah, maka hasilnya sama dengan ini jadi min 3 ya. Min 3 per berapa? 3. Ini min 3. Min 3 per 3. Jadinya berapa? Min 1 ya. Ini 3. Nah, sama dengan min 1. Gitu. Apakah jelas? Jelas, Bu. Oke. Ya, silakan. Bu, saya mau nanya lagi dong, Bu. Boleh. Soalnya apa? Itu, Bu, yang X mendekati
akar 2 itu, Bu. X mendekati akar 2. Oke ya. Bentar, saya cari dulu. Akar 2. Nah, ini ya, soalnya ya. Nah, itu. Iya, Bu. Ya. Nah, sekarang caranya diapakan? Substitusi ya. Substitusi dapatnya berapa? Akar 2 dikuadratin 2, min 2, 0. Kemudian akar 2 dikurangi akar 2, 0 per 0 lagi ya. Karena dengan substitusi masih didapat bentuk tak tentu, maka harus difaktorkan. Maka harus difaktorkan atau kali akar sekawan. Nah, seperti itu. Jadi difaktorin bisa, dikali akar sekawan bisa. Nah, kita satu-satu. Kalau dikali akar sekawan ya, difaktorkan ya. Difaktorkan. Oke. Difaktorkan berarti sama dengan pembilangnya. Ini difaktorin jadinya apa? Ini difaktorkan jadinya adalah X min akar 2 X plus akar 2 plus akar 2. Nah, seperti itu. Nah, baru tinggal dicoret yang sama nih. Dicoret sama ini. Nah, tinggal substitusi sekarang. Sama dengan substitusi akar 2-nya. Ini yang dicoret kita buang. Dan ini juga hilang. Hilang ya? Oh, berarti tinggal ini aja. Nah. Oke. Nah, ini adalah akar 2X-nya. Oke, ke sini. Nah, akar 2 ditambah akar 2 jadinya berapa? Akar 2-nya ada berapa? Ada 2, Bu. 2 akar 2, Bu. 2, ya. Tuh. Nah, itu jawabannya. Das? Bu, itu kalau difaktorin bisa ngasilin akar gitu juga, Bu. Karena 2 di sini. Pokoknya gini, kalau di sini nggak ada X-nya, cuman X kuadrat min 9, itu kan X min 3, X plus 3. X kuadrat min 4, itu X kuadrat min 2, X kuadrat plus 2. Kalau X kuadrat min 5, berarti X min akar 5, X plus akar 5. Kalau X kuadrat min 25, itu X min 5, X plus 5. Itu kan angkanya harus kembar. Angkanya harus kembar. Kalau dia bukan kuadrat sempurna, bukan angka 1, bukan angka 4, bukan angka 9, 25, 36, maka kita pakai akar aja, lebih mudah. Jadi kalau angka 2, angka 3, angka 5, angka 7, itu jadikan min akar 7 plus akar 7. Gitu. Das? Berarti kalau itu ditambahin plus X gitu nggak bisa ya, Bu? Kan itu X kuadrat. Terus kita kayak lengkapnya jadi plus X. Jadi enggak bisa. Itu plus 0X harusnya. Karena X-nya nggak ada. Oh, iya. Kalau plus X nanti 1X. Di sini nggak ada. Oke? Nah, ini kalau difaktorkan ya. Sekarang kita yang kali akar sekawan. Coba. Kali akar sekawan, hasilnya pasti akan sama. Kali akar sekawan. Ya, berarti. Oke.
dikali dengan kopi. Nah, ini yang ini adalah sama dengan ini ya, kan akar sekawan ya. Oke. Nah, kok hilang? Anu. Nah, kemudian ini tandanya plus karena sekawannya. Nah, seperti itu. Kemudian sama dengan, berarti hasilnya menjadi kopi. Ini menjadi pembilangnya ini dikurung ya. Dikurung. Dikali sama ini. Kopi. Kemudian penyebutnya ini berarti X dikali X jadi X kuadrat ya. X kuadrat. Ini saya copy aja. Akar 2 dikali akar 2 itu jadi min 2 ya. Nah, perhatikan ini min dikali plus jadi min. Akar dikali akar, akarnya hilang. Gitu. Nah, ini yang sama ini kita coret. Dituang yang sama. Kemudian substitusi. Sama ya hasilnya ya. Nah, substitusinya adalah tinggal ini aja nih. Kopi sama dengan, nah ini kan X-nya adalah substitusi akar 2. Kopi masuk ke sini. Nah, sama hasilnya berarti sama dengan 2 akar. Begitu? Jadi ini cara difaktorin, yang ini cara akar sekawan. Hasilnya pasti akan sama, walaupun beda cara. Gitu? Jelas ya? Jelas, Bu. Oke. Yuk, pertanyaan lagi. Saya mau nanya. Boleh. Soal yang mana? Yang limit X menuju tak terhingga 3X min 3. Oke. Yang bukan pecahan ya? Oke. Oke. Nah, ini ya. Kelihatan soalnya? Iya, Bu. Oke. Nah, ini caranya gimana? Pakai rumus ya. Karena limit X mendekati tak hingga dan bukan pecahan, maka pakai cara dikali akar sekawan agar pecahan agar menjadi pecahan atau pakai rumus. Nah, silakan mau pilih yang mana gitu ya. Mau pakai yang mana? Yang dikali akar sekawan atau pakai rumus? Yang rumus aja, Bu. Oke, kalau pakai rumus, pakai rumus. Nah, dia harus akar min akar ya. Berarti ini harus diubah dulu bentuknya. Oke. Kok ke situ? Nah, diubah dulu bentuknya, dia menjadi di sini menjadi munculkan akar ya. Bisa ya, copy aja. Copy. Nah, perhatikan ini saya pakai langkah dulu ya. Saya copy, masukkan ke sini. Dikuadratin ya. Bentar, saya copy yang ini.
Kemudian ini X-nya itu adalah 3X min 2. Nah, gitu. Kemudian berikutnya kita jabarkan nih. Sama dengan limit kopi ini kita kuadratin yang di dalam kurungnya. Jadi 3x kuadrat itu adalah 9x kuadrat ya. Ini siapa? Ini. Nah, ini. Kemudian ini 2 dikali min 2 min 4. Min 4 kali 3x adalah min 12x ya. Kemudian ini min 2 dikuadratin adalah plus 4. Nah, seperti itu bentuknya. Karena bentuknya sudah limit tak terhingga akar min akar. Kemudian baru karena A itu sama dengan P sama dengan 9, maka nilai limitnya adalah kopi sama dengan B min Q. Bentar. B min Q. B min Q B per A akar 2 akar A ya. Nah, seperti itu. Jadi sama dengan B-nya berapa? Laras, B-nya yang mana? 12. Ya. Masukkan ke sini. B-nya adalah min 12. Q-nya berapa? 2. Min 2. Laras minnya ikut ya. Oke, terus A-nya berapa? 9. Ya. Jadi sama dengan akar 9 berapa? Oh, ini jadi jadi 10 ya. Pembilangnya ya. Iya, min 10 per 6 ya. Iya. Iya. Jadi tinggal disederhanakan ya. Sama dengan min berapa tuh? 5 per min berapa tuh? Dibagi 2 berarti min 5 per 3 ya. Nah, apakah jelas? Jelas. Oke. Yuk. Makasih, Bu. Ya, selanjutnya. Silakan. Bertanya yang mana lagi? Ada lagi nggak? Atau sudah? Bu, saya ingin nanya, Bu. Boleh, Sep. Soal yang mana? Saya bukan soal sih, Bu, tapi saya ingin tahu cara faktorin yang tetap X kuadrat, tapi di depannya itu lebih dari 1. Oh, tetap X kuadrat. Gimana maksudnya, Sep? Tetap X. Ya, kayak apa? Soal yang kayak X kuadrat gitu, yang X kuadrat, AX kuadrat plus BX plus C, tapi yang A-nya itu lebih dari 1, Bu. Oh, oke. Ya. Oke. Ini ya. Saya copy dari sini. Memfaktorkan bentuk
persamaan kuadrat jika nilai A lebih dari 1. Misalnya saya buat di sini 3 plus 7x plus 2 sama dengan 0. Nah, ini ya. Benar enggak soal saya nih? Coba. Kita akan memfaktorkan bentuk ini. Maka, ya jadinya gimana? Nah, caranya adalah, ini cara saya ya. Coba ini benar enggak? Sebentar, saya hitung dulu. 3, 6, 7. Ya. Cara saya adalah gini. Pertama, ini 3 ini saya buang dulu ke belakang nih. Saya mengubah bentuk ya. Ini 3-nya ini saya kalikan ke 2, saya buang ke 2. Maka saya tulisnya adalah gini. Ini saya buat sepertiga. Enggak mau, sebentar. Saya buat sepertiga. Kemudian ini saya buang 3-nya, maka saya hanya menuliskan ini x kuadrat. Yang tengahnya diem aja. Yang ini jadi 6. Kok sama dengan plus 6. Nah, seperti itu. Saya ubah jadi seperti itu. Ini kurungnya di sini ya. Jadi 3-nya ini saya buang aja. Ini cara gampang saya supaya saya nggak harus mikir 3-nya itu. Jadi saya buang di depan, tetapi yang tengah jangan diurusin, biarin aja, jangan dipikirin, gitu. Habis itu baru kita memfaktorkan yang di dalam kurung nih. Jadi sepertiganya tetap ada ya. Sepertiga dari mana? Karena ini loh 3 ini yang kita buang, itu kita jadikan sepertiga tadi. Nah, ini yang di sini kalian tinggal memfaktorkan yang di dalam ini. Tinggal X. Buku itu jadi plus 6, Bu. Iya, kan saya buang ke belakang, saya kali ke belakang. Ya, kan tinggal X plus 3, X plus 2. Benar nggak? Apakah 6, bentar. Ini 7-nya salah ya. 5 ya harusnya ya. 5 ya. Bentar. 3. Ini bukan, ini salah. Ya, ini 6 sama 1 ya. Ya, tuh. Karena 7 ya mintanya ya. Jadi ini adalah 6, ini tambah 1. Tuh, 7, benar. Sudah benar, baru kemudian angka 6 sama angka 1 itu kita bagi sama 3 semuanya. Jadi kita peroleh nilai X-nya adalah, jadi X-nya sama dengan X1. Kita dapetin, X yang pertama itu adalah 6/3. Nah, ini selalu dibagi 3 ini. Sepertiganya kita pakai sekarang. Tapi ini dari 6. Tapi min ya, bukan 6 ya. Min 6/3. Jadinya sama dengan min 2 ya. Kemudian X yang satunya lagi adalah X yang satunya lagi sama dengan min 1/3 ya jadinya ya. Tuh. Contoh lagi. Ini adalah min 1. Salah. Nah, seperti itu. Contoh lagi. Kalau kalian diminta mencari pemfaktoran dari misalnya di sini
7. 7. Sebentar saya bikin coretan. Cari alat tulis. 7. 5. Di sini 5. Kemudian di sini 2. Nah, kalau yang ini, maka gimana caranya? Pertama, kita jadikan seperberapa? Seperberapa di sini? 7. Sepertujuh. Sepertujuh dari mana? Dari 7A-nya ini ya. Kita jadikan seper A. Ya. Kemudian ini X kuadrat, biarin aja X kuadrat. X kuadrat plus 5-nya tetap aja 5. Kemudian yang min 2 berubah jadi berapa? 14. Min 14. Min 14, betul. Nah, kemudian tinggal difaktorkan. Kan lebih mudah memfaktorkan ya. Coba difaktorin jadinya apa? X Plus 7, Bu. plus 7 sama X Minus 2. 2. Nah, 7 plus 7 dikurangi min 2 apakah 5? Benar ya. Kemudian 7 dikali min 2 adalah 14. Benar. Sama dengan 0. Ya udah, kita tinggal mencari nilai X-nya. Ini berarti min 7 per 7, yang ini 2 per 7. Gitu ya, jelas ya? Bisa ya? Gampang ya? Ya, makasih, Bu. Ya. Yuk, ada lagi? 10 menit lagi ya. Silakan. Bu, saya mau nanya lagi dong, Bu. Boleh. Soal apa? Yang soal ulangan kemarin, Bu. Mm-mm. Yang limit X mendekati 2. Modelnya tuh pecahan, Bu. Dan ya, X mendekati 2, X mendekati 2 pecahan, terus pembilangnya apa? X minus 2 Ya. per akar X plus 7 kurang 3, Bu. Ya. Yang ini ya. Iya, Bu. Ya. Caranya gimana? Kali akar sekawan, Bu. Kali akar sekawan, betul. Difaktorin bisa nggak? Nggak bisa ya. Karena di Bisa. sini nggak sederhana. Substitusi masih didapat bentuk tak tentu. Maka kali akar sekawan. Nah. Dikali dengan sekawannya mana? Penyebutnya ya. Berarti ini adalah yang akar X plus 7 plus 3 ya. Ya. Kemudian ini sama dengan ini kok ada X. Ya. Jadinya
Hobi. Ya, pembilangnya ini tetap nggak usah dikali ya, biarin dalam bentuk kurung. Ini dimasukkan. Hobi. Nah, penyebutnya berarti ini akarnya hilang ya. Akarnya hilang, berarti dia X plus 7. Ini jadi 9 ya, karena 3 dikali 3, jadi min 9. Nah, kemudian tinggal disederhanakan tuh penyebutnya. Sama dengan penyebutnya jadi min 2 ya. Min 2. Ya, ini sudah sama, tinggal dicoret. Sama ini. Berarti tinggal substitusi. Yang ini ya. Oke. Sama dengan X-nya diganti dengan 2. Plus 3. Sama dengan, ini akar 9, 3 ya. Tambah 3, Iya, Bu. sama dengan 6. Dah, tuh hasilnya. Yes? Oke, Bu. Yes, Bu. Oke. Makasih, Bu. Yuk. Masih ada atau sudah cukup? Cukup? Ya, nanti yang masih remet, kalian siapkan lagi buat remet. Kemudian, ini saya tutup ya. Kemudian yang tidak remet, berarti silahkan dipelajari modulnya ya. Modulnya sudah saya sharekan di Classroom, tinggal dibuka, dibaca-baca. Kemudian dicoba latihan 1, dicoba dikerjakan. Kemudian video pembelajarannya menyusul ya. Video pembelajaran itu sebenarnya membantu apa enggak? Kalau enggak membantu, saya enggak mau bikin lagi. Bantu enggak? Bantu sekali, Bu. Banget, Bu. Ya udah, ini saya sudah mulai males bikin soalnya. Kalau ternyata membantu, ya udah saya bikinin lagi. Oke. Semangat, Bu. Semangat, Bu. Oke, kalian juga semangat dong. Kalau kalian nilainya bagus-bagus tuh, ibunya jadi semangat. Kalau banyak yang remet tuh, ibunya jadi nggak semangat. Oke, ya. Loh iya loh. Dipikir kalau kalian banyak yang remet, ibunya senang. Enggak, ibunya harus bikin soal baru lagi. Males banget. Coba kalau kalian semua dapat nilai bagus tuh, senang banget ibunya. Oke ya. Ya udah, kurang 3 menit lagi. Saya rasa cukup.